keempat ya. Let's go. Ini balik Terbangkan lagi ya. aja pesawat yang setinggi mungkin dan langsung mungkin. diawali lagi dan lagi remasterednya kali ini. Tetapi rumah daripada EVOS Immortal diambil sama RRQ nih. Diambil sama Diambil RRQ. RRQ dan juga mau nggak mau ini daripada EVOS, oh rupanya Arul dimainkan. Arul kali ini dimainkan. Tadi kita sempat ngomongin ya Zura Iya, di belakang. Ini Arul kenapa belum main? Tapi kali ini di round keempat atau di Bermuda yang diulang kembali, Bermuda Benar. di Master, akhirnya Arul dimainkan kembali ya. Cuman kita lihat dari RRQ sudah mengambil posisi teman-teman dari EVOS Immortal. Nggak masalah menurut gua, mungkin dari EVOS Immortal masih punya plan B atau drop zone yang lainnya. Jadi kita lihat kali ini round ketiga ada sedikit perenggangan. Kalau lo lihat tidak terjadi penumpukan yang cukup signifikan, namun ada CSGO Boba kali ini dengan Dewa yang sedikit berdekatan, bahkan sudah mulai ada tembakan demi tembakan. Dewa, Rans dan juga CSGO Boba ternyata yang berdekatkan ya. Bahkan dari Rans pun dua playernya harus berhasil ditumbangkan, sementara di seorang Rama gue rasa kemungkinannya agak sedikit kecil, dimana dengan resource yang sangat-sangat minim tentunya di early phase, dan juga dua player yang sudah tidak ada, ini akan menjadi satu PR yang cukup berat tentunya untuk teman-teman dari tim Rans. Iya, tim Rans dengan Dewa emang dua tim ini tuh gue heran banget deh. Ada apa? Di awal tuh pasti ketemu mulu. Betul. Karena Mereka drop tidak point yang berubah sedikit drop zone. sama, rotasi yang udah mulai mirip juga, udah mulai kebaca. Tetapi Dewa kali ini emang kayaknya merubah gaya bermain mereka. Yang sebelumnya si Ubed diutus jauh, tapi kali ini Ubed udah deketan. Betul. Gak mau jauh-jauh lagi, kayaknya dia tuh Kebaca sama udah musuh. sadar banget. Sadar. Nih men, strategi kita kayaknya udah kebaca ya. Kita reset lagi, kita coba pindah rotasi kita atau kita coba ganti setup kita biar kita tuh nggak tusun-tusun banget atau nggak kebunuh semua. Apalagi kalau kita berjuang sendiri itu sulit. Nah ini ada apa gerangan? Pagi-pagi loh. Langsung kecil dua Rasya dengan Mans, dan kalau nggak salah dua orang ini tadi ada di area Pocinok, dan Pocinoknya juga sedikit gua ingat tadi itu ada tim UNB yang emang udah dekat, apalagi UNB tuh kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 4 playernya itu ada di area Pocinok, dan itu menjadi satu tekanan sehingga bagi teman-teman EVOS yaitu Rasya dengan Mans itu kepaksa untuk diluluh lantakan. Oke, sayang banget ya, karena kalau bisa kita lihat adalah seorang Rasya yang kita bisa lihat dari match 1 sampai match 3 tadi itu yang perannya cukup penting adalah Rasya. Dan sayang sekali di round keempat kali ini Rasya harus menjadi orang pertama yang dipulangkan karena lobby, menyisakan Arul sama seorang Jujun aja. Tapi apakah Arul bisa membawa perubahan kali ini di round keempat untuk EVOS Immortal, kita masih belum tahu. Dan Arul pun dengan seorang Jujun kali ini coba untuk memaksimalkan resource saja sebanyak-banyaknya gue rasa, karena mereka pikir ini nggak akan bagus kalau misalnya mereka nyari-nyari musuh sekarang. Yang paling mereka butuhkan adalah resource sebanyak mungkin. Oke, kamu kok gas. Iya itu dia, apalagi biasanya kita benar-benar merhatiin klasik EVOS ya. Benar-benar merhatiin klasik EVOS, dimana sebelumnya mereka itu menghindari peperangan early, coba untuk langsung ngamanin resource senjata, bermain zona terlebih dahulu. Ketika resource senjata yang mereka miliki itu emang udah bener-bener komplit tebel banget, baru mereka lakukan war. Tapi kali ini Juli bakal udah terjadi peperangan di area Mars Electric. Oke, satu player dari tim Poi 69 ternyata berhasil ditumbangkan, itu seorang Jer 69. Kali ini Kaing dengan double factor yang sudah disiapkan, coba untuk mencari posisi lebih pastinya dari seorang Sensei yang sudah mulai terpantau. Gua rasa lagi lempar granat, ternyata ada surprise jadi seorang Kaing. Bahkan langsung disamperin aja menggunakan vehicle, akan langsung di end begitu saja tanpa adanya backup dari siapapun. Lagi lempar granat, disamperin hati-hati, namun jujur kali ini harus berhasil ditumbangkan oleh seorang Maybe atau RRQ Kazu yang kali ini udah siap untuk meluluh lantakan teman-teman dari EVOS Immortal. Apakah akan terjadi tusun kali ini? Namun dari belakang seorang Arul pun ketahuan, ternyata Maybe cukup baik responnya ya. Itu Arul tadi kayaknya coba untuk backstep, tapi ternyata dari Maybe awarenessnya cukup tinggi juga, yang akhirnya ya Arul harus pulang juga ditumbangkan gitu kan. Sayang banget. Tapi baiknya mereka tadi dua orang yang udah keculik, sebelum keculik mereka berhasil merevive dua orang lagi. Ya gitu aja terus, nanti revive lagi gitu. Jadi bisa bilang mereka tuh nggak langsung tusun, masih bisa untuk survive. Dan kalian juga ngebahas tentang survive dari Ekobril, udah coba untuk menentukan drop point mereka, di mana sebelumnya itu mereka turunnya di daerah Katulistiwa. Kali ini turun di area Clock Tower, dan Clock Towernya tuh enak banget mereka ngelutingnya, nggak ada sedikit gangguan pun. Berpindah ke daerah sisi hangar, dan juga kalau nggak salah ada Bigetron yang udah juga mulai rotasi menghindari peperangan ini, serta juga ada satu jalanan luasa bagi teman-teman Ekobril untuk bergerak masuk ke daerah Bima Sakti stripnya, dan tentunya udah cukup enak ketika mereka mengamankan daerah sana, nggak ada sedikit gangguan. Bisa aja mereka kalau pengen stay long tuh bisa banget sih Bisa, menghindari, karena kalau kita rotasi mulu
ya resikonya kita bakal bertemu musuh dan bisa dibabat abis. Iya, betul sekali. Tapi kalau lo lihat tadi ya dari Eco Build itu sendiri mereka mainnya bener-bener nyari tempat yang seaman mungkin. Nah ini dia Susana. Yang tadi kita udah bahas-bahas ya dengan granatnya yang gak masuk akal tadi di round ketiga. Akhirnya membawa dia mendapatkan 6 poin eliminasi tadi di round sebelumnya atau round ketiga. Tapi kita beralih ke arah POV dari tim Dewa United di mana seorang Rain sudah mulai menyadari adanya pergerakan yang cukup berbahaya. Mungkin ada satu tembakan peringatan tadi yang dilontarkan, namun tidak bergeming. Teman-teman dari Aura Ignis masih coba untuk menahan pergerakannya, tapi hati-hati ada Ajix yang melakukan satu upaya flanking di kiri, dan kalau nggak ke notice itu bakal bahaya banget nantinya. Iya bener banget, apalagi sampai kayak apa ya, kalau kemarin POV kemarin itu contoh dari Kapten Legailot ya. Ketika tim First Raiders itu fokus natakin Bonafide yang ada di lower ground map Kalahari, dia nggak sadar tiba-tiba ada nih Legailot datang naik, nggak sadar ke backstep, at least M79 nya langsung masuk, 3 orang pun tumbang begitu aja. Senjata jahanam. Dan kali ini pun bisa dibilang Ajik bisa, enggak nutup kemungkinan Ajik ini bisa melakukan hal itu ketika dari Dewa ini lebih terfokusnya ke arah Rans dan meninggalkan fokusnya ke arah tim Aura. Jadi bisa aja Aura itu membackstep dan melontarkan Dewa, dan baru aja tadi kita bilang hidupin lagi. Jadi masih utuh ya 12 tim tersisa, dan Ipos Immortal akan kembali utuh untuk personilnya. Tapi kita lihat tembakan sudah mulai dibuka kali ini oleh seorang Iki, namun sayang sekali Rama cukup terbuka, mungkin posisinya tadi berhasil ditumbangkan. Akan coba untuk di revive dulu, Iki akan backup. Nah langsung baru hidup langsung nembak ya dari seorang Rama. Tidak kendor begitu saja, memberikan tembakan balasan ya, nggak begitu saja untuk ngebiarin musuhnya masuk. Tapi Rasya lagi-lagi harus ditumbangkan, baru aja hidup ya Rasya, dan Arul pun harus pulang lagi dan lagi. Mans dan juga Jujun harus lagi dan lagi berusaha untuk mendapatkan, ya at least mereka nggak tusun-tusun banget lah. Apakah bakal ngidupin lagi atau kayak gimana gue masih belum tahu. Tapi kita beralih terlebih dahulu, RRQ harus berhadapan dengan Aura Ignis yang lagi panas-panasnya hari ini nih Azul. Iya, ini kalau kita lihat satu orang Ajiknya ditabrak sama Pac-Man ya, menggunakan vehicle itu kejam banget, matinya ditabrak lari begitu. Tabrak kali, bener banget. Sekarang nggak ada backup fire lagi dari teman-teman Aura, dan kali juga satu orang Kapten Legailot, kapten terkuat di bawah bumi pun harus tumbang di tangan seorang naga. Kali ini ada Maybe merasakan timah panas, tetapi ledakan granatnya cukup penting secara ke arah depan. Maybe dia cukup sekarat. Pac-Man dari belakang bakal coba untuk datang menjadi pahlawan kali ini, tapi Kenzie bakal coba untuk adu mekanik dengan Razor, mencoba untuk adu mekanik dulu, tetapi setup posisi masuk ke dalam rumah, santai angin-angin segar dulu, granat batang ke arah depan. Satu orang Adrian yang harus berhasil ditumbangkan, dan kali ini Kenzie menjadi last man standing yang dipaksa untuk survive serta bertahan di atap rumah. Di bawah sana masih ada 3 orang sambil bertahan. Di sisi juga teman-teman kita daripada Eco Build berhasil mendapatkan satu eliminasi, mencoba untuk melarikan diri, tetapi tentunya tidak terlalu aman, bakal dinotis dengan RRQ, mencoba untuk headshot man. Yes, itu nggak bisa sih, karena menurut gue apa ya, dari lokasinya itu benar-benar dekat banget, dan bisa kita akuin RRQ kali ini benar-benar melakukan pergerakan yang cukup cepat. Tadi lu lihat, begitu mereka tahu Kenzie-nya keluar, itu langsung dikejar gitu. Mereka tuh nggak nyari-nyari di dalam rumah. Mereka tahu kalau sisa satu orang, ini orang bakal keluar. Iya, betul. Nah, jadi mereka langsung keluar rumah, dan begitu vehicle-nya terdengar, langsung ditembak, headshot, langsung hilang. Langsung headshot. Padahal pakai vehicle bisa-bisanya dia dapetin headshot gitu kan, dengar senjata Groza on point banget. Dan kali ini gila, numpuk banget ya itu di tengah-tengah, udah numpuk banget loh. Apalagi kalau kita lihat nih dari Pac-Man, ngeriapnya di revival spot. Berani banget. Terus emang tadi di Pac-Man juga dia datang di saat yang tepat juga. Terus dari arah belakang ya, itu bikin makin recok juga tim fightnya. Tapi dari Eco Build kali ini lu lihat aman banget mereka mainnya. Jadi mereka mantau ke depan ya, scouting gitu. Ada orang tuh. Terus mereka coba untuk mundur. Mereka nggak open fire duluan. Nunggu ngelihat musuhnya jelas visionnya semuanya ada di mana, baru mereka buka tembakan. Sejauh ini gue masih belum ngelihat Bigatron melakukan tembakan juga. Tapi hati-hati RRQ kali ini dengan 2 player aktif yang tersisa didatangin lagi sama orang lain. Namun ternyata gila, ini Maybe mainnya di round keempat ini ya lagi bener-bener luar biasa panas sih gue rasa, karena tiap ada orang, semua peluru dari seorang Maybe connect terus-terusan, yang akhirnya bisa menjadi pembuka jalan untuk teman-temannya yang lain tentunya. Iya, itu dia. Sebelumnya ada Pac-Man yang riskan banget, coba untuk nge-revive seorang kaptennya di revival spot, dan kedatangan tamu Voin. Dan gak sampai daripada itu aja, Pac-Man pun berhasil dibalaskan dendamnya karena dari Maybe berhasil mempick up satu orang dari Voin. Terus serta juga mereka dipaksa untuk reset lagi. Karena niatnya pengen ngidupin ya kan, biar utuh. Betul. Tapi malah keculik lagi satu, menyisakan 2 orang. Apalagi kalau pengen nge-revive itu dengan revival point
di area seperti ini menurut gua udah mulai berbahaya banget. Udah mulai berbahaya banget, apalagi di Revival Point mungkin akan dipantau terus sama orang. Tapi aduh, tembakan yang cukup legit ternyata berhasil masuk. Echo Brill kali ini dalam masalah Dragon Phoenix langsung melakukan upaya rush ke dalam rumah, tapi hati-hati ternyata salah rumah guys ya. Bigetron pun hadir kali ini menjadi third party, akan coba untuk melulu letakkan tim fight antara tim Dragon Phoenix dan juga Echo Brill. Akan mungkin menjadi satu penyelamatan juga buat Echo Brill kalau gue rasa ya, karena pas Dragon Phoenix masuk ada Bigetron, otomatis fokus dari Dragon Phoenix akan terbagi menjadi dua ke arah Echo Brill dan juga Bigetron. Coba untuk melakukan holding terlebih dahulu gue rasa, karena posisi dari Bigetron pun masih belum terpantau jelas ya. Betul banget, Bigetron berada di seberang mereka dan kali ini Echo Brill menyisakan 3 personilnya. Ega Sang Ukti udah berhasil ditumbangkan begitu aja, yang sebelumnya udah nge-scoping lagi ke arah tim dari Bigetron. Ternyata di HBD dengan kedatangan tim Dranix yang begitu aja langsung Dranix dengan gampangnya mengusir tim-tim dari Echo Brill, serta Echo Brill-nya lebih menyingkir sedikit karena rumah L. Itu adalah salah satu keputusan yang tepat daripada dia rata, mending menyingkir dikit aja. Benar. Dan juga kalau kita lihat dari area yang sebelumnya Plantation dan kali ini udah berganti nama jadi New Rekdam, itu rumah L-nya kosong. Mungkin aja masih bisa untuk diamanin ke sana, ataupun kalau mau turun ke arah bawah New Rekdam, arah bendungan itu masih bisa, tetapi riskan banget. Riskan banget, betul sekali. So kita lihat kali ini udah banyak banget penumpukan yang terjadi, mengingat ini akan masuk ke arah mid game ataupun late game. Dan kita lihat udah ada tembakan-tembakan yang dibuka satu persatu. Dewa dan juga Sesgo Boba akan sedikit terlibat satu pergesekan. RRQ pun hadir kali ini untuk ngerecokin tentunya, tapi surat tembakan sudah mulai dibuka. Dua player dari tim Dewa United kali ini harus berhadapan dengan teman-teman dari Sesgo Boba. Dari sisi lain RRQ pun udah siap untuk melemparkan beberapa peluru panas ke arah teman-teman dari Dewa United. Namun dari tim EVOS ternyata EVOS Immortal udah lengkap kembali ya Azuri, tapi mereka cukup jauh dari circle, dan kalau dia mau coba untuk masuk ke dalam circle itu akan sedikit sulit. Kenapa? Karena udah banyak banget tim yang masuk di dalam circle. Betul banget. Untuk zona sementara ini itu bisa dibilang untuk segi masuknya tuh aman sih. Yes. Cuma circle berikutnya yang ya itu susah. dia. Jadi untuk sekarang masuk sekali oke. Oke, benar. Next circle mungkin akan sedikit sulit atau bingung, apalagi kalau misalnya mereka di sana New Rekdam kan itu ada perairan ya. Benar. Jadi sulit banget nanti tentunya buat teman-teman dari EVOS Immortal. Tapi kita masih belum tahu EVOS Immortal bagaimana nih gameplay di round keempat kali ini, dengan apa jatuh bangun yang terjadi bisa kita bilang round keempat. Benar. Mereka benar-benar jatuh bangun banget, dan oh my god, zonanya bouncing ke arah atas benar-benar jauh banget, dan semua tim ini akan berbondong-bondong untuk berebutan masuk ke sana. Betul banget. Zona masih didapatkan sedikit sama teman-teman Echo Brill. Sedikit banget ya. Sedikit banget. Adalah satu chance. One step ahead lah tapi mereka betul banget. daripada yang lain. Ada satu chance yang cukup baik yang bisa mereka amankan. Tapi kali ini mereka lebih coba untuk bertahan ke arah depan, dan juga skill clue bakal diaktifkan tentunya untuk membaca di mana arah pergerakan. Karena clue itu bisa dibilang kayak UF ya, bisa memberikan di mana informasi musuh. Di sisi lain juga ayah jatuh, jatranya pun tumbang juga. Ada granat matang dilemparkan ke arah depan, tapi nggak bakal tinggal diam begitu Lempar aja. lagi? Teman-teman daripada Iko bakal coba untuk geber lagi ke arah depan dengan senjata. Emangnya Seven-nya kedatangan tamu Zoom kali ini menjadi tim third party, bakal turun dari beberapa vehicle-nya, mencoba untuk merecoki lagi ke arah depan. Otang menggunakan satu mobil jeep, muter-muter dulu, cantik-cantik gaming dulu. Di mana dari Eko Rahels masih coba untuk bertahan. Udah set up posisi lagi, reset lagi, last minute saya dibawa teman untuk menjangkau. Sambil di tengah-tengah gaming, satu orangnya berhasil untuk kita, tetapi ada granatnya bro. Ada Putra 15 berhasil menjatuhkan begitu aja, dan kali ini Susana berhasil untuk di revive sementara. Yes, Susana kali ini belum keluar ya granat-granat berbahayanya, tapi hati-hati, Putra dalam bahaya, dan seorang Maal menyadari adanya pergerakan yang cukup mengancam keberadaan mereka. Namun ini akan sedikit memancing tim-tim lain untuk datang ke arah mereka tentunya, tapi dari teman-teman Zoom ternyata tidak mengkendorkan tekanan mereka ke arah terutama dari Dragon Phoenix. Bahkan ada beberapa duel juga yang sudah mulai di pop up, namun coba untuk dihancurkan terlebih dahulu. Zoom kali ini membagi posisi mereka, di mana satu playernya itu adalah seorang Lukman di arah kejauhan, coba backup fire aja. 3 player yang lainnya maju sedikit lebih dekat. Maal berhasil ditumbangkan, tersisa 3 player lagi dari tim Dranix. Hati-hati, Otang menerima beberapa damage yang cukup sakit, dan sayang sekali teman-teman dari tim Dranix kali ini menerima high pressure dari teman-teman dari tim Zoom di arah luar. Kita lihat zonanya udah sedikit menempel ke arah mereka, udah mengurung dirinya menggunakan glue wall. Namun sayang sekali teman-teman tim Zoom Esport di sini harus melawan zona. Granat coba dilempar Susana, kali ini apakah granatnya akan melemparkan lagi, tapi kita belum lihat. Susana coba turun ke bawah, tapi berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Reckless coba untuk menggulung medkitnya, dan double factor yang sudah mulai disiapkan, tapi gua rasa akan sedikit sulit nampaknya karena teman-teman dari tim Zoom Esport di sini masih lengkap 4 personilnya Azur. Ya, 5 poin eliminasi, Dragon Phoenix Ball tertekan, 4 orang menunggunya di dalam zona. Reckless
dan begitu aja Nggak bisa. tereliminasi. Namun di sisi lain sudah ada Bocil didapatkan oleh Topek, di sisi lain juga Len Nurek dan bakal jadi saksi bisu. Evos ingin bergerak maju, Ransful dijadikan sasarannya, satu geran matang dilemparkan tetapi dia nggak sadar bahwa di belakang ada Dewa yang tentunya nggak bikin step sedikit pun. Satu orang mansnya merasakan critical damage daripada granat yang udah bener-bener on point sakit dan berhasil juga untuk di revive kembali. Yes, Serta tentu. juga begitu Dicari. pun last man standing atau satu orang lagi yang tadinya ke pick off dari teman-teman Rans Hati-hati, dibiarin Rans. begitu aja ikinya di atas karena tiga orang temannya lagi berada di bawah dan sulit untuk merevive orang yang di atas sana. Itu tuh langsung dicari teman-teman dari Dewa United tadi karena mereka sudah menerima tekanan dari Evos Immortal, akhirnya langsung cari teman-teman dari tim Dewa United, tapi Rahasia hati-hati terkuras habis SP-nya Rein langsung kena berduel satu. begitu saja. Wow, kalah mekanik ternyata oleh seorang Rahasia dan Dewa United berhasil ditumbangkan di posisi ke-9 tentunya, namun tidak berhenti di sana. Evos Immortal menerima tekanan lainnya, Jujun harus berusaha namun ternyata sayang sekali Evos Immortal pun harus ditumbangkan di posisi ke-7, menyisakan 6 tim kali ini akan berjuang melawan zona kelima nantinya yang bakalan cukup sakit tentunya, dan UNB pun menyusul tersisa 5 tim aja kali ini 5 Azuri. tim lagi. Kalau kita lihat M79 Legalat dilemparkan ke depan, Pac-Man-nya pun bakal ditumbangkan namun dari Aduh. sebelah kanan terkena hit. Tidak cukup aman untuk bergerak masuk dari kapten kita. Legalat terkuat di muka bumi. Legalat terkuat di muka Maybe critical damage-nya berhasil mendapatkan. Satu orang pun ditumbangkan. Di ending dulu Maybe sih. 2 kill. 9 orang udah dibunuh. Namun kali dari belakang ada Void 69 merasakan tembakan damage per second dari senjata VSS. Fly berputar dari sebelah kiri. Di depan sana Zoom mencoba untuk melakukan satu inisiasi. Bergerak masuk sambil merecoki peperangan. Third party niatnya kali ini. Double Vector. Iris berada di garis terdepan. Sementara daripada itu udah ke take down Iris-nya. Langsung bakal di ending. Ada Void rupanya yang udah mulai sampah gaming. Responsif keluar mengurung diri. 69 di depan sana. Bakal cukup sulit. Dan kali ini juga maybe bersih dapat oleh granat Putra kali ini juga. Aduh sayang banget, maybe yang kita lihat kontribusinya lagi cukup besar di round keempat untuk RRQ, sayang banget ternyata harus berhasil ditumbangkan. Tapi teman-teman dari tim Zoom kita tidak boleh ini ya, padahal sebelah mata ternyata mereka kali ini di round keempat benar-benar menunjukkan taringnya di mana 8 poin bahkan 9 poin eliminasi. Sayang sekali RRQ Kazu pun berhasil ditumbangkan. Aduh terlalu offside dari seorang Lukman, berhasil ditumbangkan begitu saja kali ini. Tapi di sisi lain Gigatron pun harus posisi ketiga, 2 tim saya yaitu CSGO Boba kali ini akan berhadapan dengan Zoom Esport. Lihat Otang masih coba untuk menembak ke arah kejauhan, namun ternyata di seorang Penta pun harus merasakan panasnya terbakar vehicle yang ia kendarai. Penta coba menyiapkan VSS dan menggulung medkitnya terlebih dahulu di luar sana. Otang mencoba untuk melakukan satu pick off terhadap seorang Penta dan sayang sekali CSGO Boba gagal mendapatkan Buya, dan congratulations Zoom Esport.